tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterimanya. Gaya belajar mempunyai peran penting dalam pendidikan, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Setiap individu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam menangkap informasi atau stimulus, cara berpikir, mengingat, dan memecahkan soal. Adapun macam-macam gaya belajar diantaranya, yang pertama ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar auditori ini yaitu memiliki suara yang jelas dan kuat. Yang kedua, suka berbicara melalui perantara seperti telepon. Yang ketiga, suka mendengarkan orang lain. Yang keempat, suka berbicara sendiri atau menggumam. Yang kelima, banyak berbicara. Yang keenam, tidak suka membaca. Yang ketujuh, saat marah mereka cenderung mengekspresikan dengan marah. Yang kedelapan, suka mendengarkan musik. Dan yang kesembilan, suka dengan diskusi kelompok. Siswa dengan gaya belajar auditori ini mempunyai gaya belajar yang cepat dan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Siswa auditori memiliki kepekaan terhadap musik, baik dalam lisan. Mereka berbicara dengan irama yang terpola, biasanya pembicaraan yang fasih, suka berdiskusi, dan suka menjelaskan segala sesuatu dengan panjang lebar. Adapun cara atau strategi dalam mengembangkan gaya belajar auditori ini yaitu yang pertama, mengajak siswa untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, mendiskusikan materi pembelajaran dengan guru maupun dengan sesama siswa. Yang ketiga, merekam setiap materi yang dijelaskan agar dapat mendengarkannya kembali saat berada di luar kelas, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Yang kedua ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar ini yaitu mempunyai suara yang tinggi, berbicara dengan cepat dan tidak suka mendengarkan orang lain, lebih suka berbicara dengan tatap muka, berpakaian rapi dan teratur, suka membaca dan dapat membaca dengan cepat, teliti, sering melupakan sesuatu atau pelupa. Saat marah cenderung diam. Cara mengembangkan gaya belajar ini yaitu yang pertama, saat belajar lakukan sambil mencoret-coret supaya lebih fokus. Yang kedua, belajar dari gambar maupun video, belajar yang baik. Yang ketiga, membaca buku yang tidak hanya tulisan tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh, atau belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerak-gerik fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Ciri-ciri gaya belajar ini yaitu yang pertama, suaranya cenderung lebih berat. Yang kedua, sering menggunakan bahasa tubuh atau gerakan. Yang ketiga, suara atau berbicara dengan lembut atau lambat. Yang keempat, tidak bisa duduk dalam waktu yang lama. Yang kelima, saat belajar suka berjalan-jalan. Yang keenam, menyukai permainan, baik itu olahraga maupun kegiatan lain yang melibatkan fisik. Adapun cara atau strategi dalam mengembangkan proses belajar kinestetik itu, yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba untuk praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Yang keempat, ada gaya belajar logikal. Gaya belajar logikal
adalah gaya belajar yang cenderung menggunakan cara mengklarifikasikan dan mengkategorikan sesuatu untuk memahami sebuah pelajaran. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar logikal ini yaitu yang pertama, suka menggali informasi lebih dalam agar lebih mudah atau lebih bisa untuk memahami konsep secara menyeluruh. Yang kedua, mudah mencerna informasi dalam bentuk diagram dan atau bagan. Yang ketiga, suka memikirkan strategi dan menggunakan simulasi untuk menggambarkan suatu konsep. Umumnya tipe gaya belajar ini lebih suka pelajaran matematika. Adapun cara untuk mengembangkan gaya belajar ini atau strategi dalam mengembangkan gaya belajar ini yaitu yang pertama, menggunakan metode asosiasi untuk memudahkan dalam menghafal kata definisi, statistik, atau informasi penting lainnya. Asosiasi ini berupa bentuk, rima kata, ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, agar lebih mudah dalam menghafal, pastikan untuk lebih paham terlebih dahulu latar belakang dan konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga, membuat diagram, gambar, atau outline untuk memudahkan dalam mengelola informasi. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Sekian dan